Lu tadi sama bule, lu hormat-hormat. Sama orang sendiri lu injek-injek. Kan anjing. Ambo orang Padang, ambo ida orang bule. Cuman, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat juga dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik dan tentunya banyak pelajaran yang nantinya bisa kita petik. Menceritakan tentang sebuah keluarga miskin yang diprank oleh sang ayah, yang ternyata sang ayah adalah orang kaya raya dan mempunyai tabungan miliaran rupiah. Dan apakah tujuan sang ayah? Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Tika. Walaupun dia bukan dari keluarga kaya raya, tapi ia berkuliah di salah satu universitas elit yang didominasi oleh orang-orang kaya. Dan ini adalah kakak Tika bernama Duta, bercita-cita menjadi seorang sutradara dan bisa menyewa gedung teater besar untuk pementasan teaternya. Adik Duta dan Tika bernama Dodi yang sering dibully oleh teman-teman sekelasnya. Tapi walaupun begitu, ia selalu bisa menghadapinya. Dan ini adalah kedua orang tua mereka, kita sebut saja sang ayah dan sang ibu. Sang ayah bekerja membuka bengkel kecil-kecilan, sementara sang ibu juga berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Keluarga mereka tinggal di sebuah gang sempit, hidup sederhana, tapi walaupun begitu mereka tetap bahagia. Suatu hari Duta mengajak kedua adiknya ke sebuah acara pernikahan. Tapi di tengah perjalanan, mereka mendapati polisi sedang razia dan mau tidak mau Tika turun dari motor agar mereka tidak kena tilang. Kenapa pakai helm, Dek? Tertib lalu lintas, Pak. Singkat cerita, mereka telah sampai di acara pernikahan. Di sana, Tika berbincang dengan seorang pelayan bernama Bayu. Lalu tidak lama kemudian mereka bertemu dengan pasangan yang sedang menikah. Tapi pasangan tersebut tidak mengenali Duta dan adik-adiknya. Adik kelas yang mana ya? Lu kampus mana? Jakarta Pusat. Gue kuliah di Bandung. Ternyata mereka memang tidak diundang di acara tersebut. Dan mereka hanya numpang makan supaya ia dan adik-adiknya bisa makan enak. Setelah ketahuan, mereka segera berlari pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, si ayah dan ibu sedang berbincang-bincang mengenai Dodi yang akan masuk SMP. Si ibu menyarankan agar si Dodi melanjutkan sekolahnya di tempat yang murah saja. Karena sang ibu kasihan melihat sang ayah yang bekerja keras untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Jadi harus kita kasih yang terbaik. Pendidikan terbaik. Semua ada yang terbaik. Tika mempunyai sahabat bernama Linda dari keluarga kaya dan Monica dari keluarga sederhana sama seperti dirinya. Mereka bertiga merupakan orang yang pintar dan berencana untuk mengikuti lomba Olimpiade Fisika supaya Tika dan Monica bisa mendapatkan beasiswa. Di kampus ada dua mahasiswi kaya dan sombong bernama Sasa dan Risa. Mereka tidak menyukai Tika, sampai-sampai mereka kerap mengerjai dan mempermalukan Tika di depan teman-teman kampusnya. Sementara di sekolah Dodi, salah seorang temannya yang bernama Tobi memberikan sebuah sepatu kepada Dodi karena ia kasihan melihat Dodi yang memakai sepatu rusak. Tobi memberikan sepatu sebagai permintaan maafnya karena telah sering menjahili Dodi. Dodi dengan senang hati menerima pemberian temannya itu, walaupun di sepatu itu banyak bekas cat yang menempel. Ketika belajar di kelas, tiba-tiba seorang guru datang bersama siswa lain yang mencari sepatunya yang hilang. Ini siswa saya, dia kehilangan sepatu di musola. Nah, tuh dia yang kasetnya. Si Mbak saya mau. Maaf mas, dress code-nya nggak sesuai untuk tempat kita. Raffi? Iya. Ayo masuk, ngapain di sini? Sementara Duta diundang oleh salah seorang temannya ke sebuah kafe karena ada seseorang yang bersedia mendanai pementasan teaternya. Orang yang akan mendanai teater Duta bernama Anto yang merupakan seorang anggota dewan. Anto bersedia mendanai teater itu dengan syarat ia bisa berkampanye di teater tersebut. Namun Duta menolak dan segera pergi dari sana. Saat sampai di luar, ia meluapkan kekesalannya saat seorang bule masuk hanya memakai kaos dan sandal jepit. Tuh bule, pakai t-shirt lu kasih masuk. Lah gue tadi enggak.
Mas, Lu tadi sama bule, lu hormat-hormat. Sama orang sendiri lu injek-injek. Kanan. dia pemilik kafe sini. Ambo orang Padang. Ambo Ida orang bule. Saat makan malam, Tika bilang pada ayahnya kalau mereka kaya, pasti kehidupan mereka lebih baik. Ayahnya menasihati anak-anaknya dengan mengatakan uang kalau sedikit itu cukup, kalau banyak itu nggak cukup. Mereka bingung dengan perkataan sang ayah, namun pada akhirnya mereka paham setelah sang ayah menjelaskan kepada mereka. Selesai makan malam, sang ayah duduk di luar sampai ia ketiduran. Lalu tak berselang lama, Tika datang untuk memijat kaki sang ayah, tapi saat dipegang, kaki ayahnya terasa dingin yang ternyata ayahnya telah meninggal. Pak. Di pemakaman, Tika kembali bertemu dengan Bayu yang menjadi penggali kubur. Bayu mengatakan ia melakukan pekerjaan sambilan untuk biaya kuliahnya. Dan dari sinilah hubungan keduanya mulai dekat. Malam harinya mereka berkumpul dan sang ibu mengatakan walau bagaimanapun, Tika dan Duta harus tetap melanjutkan kuliahnya. Dan ibu berencana akan menjual rumah mereka. Keesokan paginya rumah mereka kedatangan seorang pengacara bernama Ilham dan asistennya bernama Siska. Mereka memutar sebuah video yang berisikan wasiat-wasiat dari sang ayah. Bapak itu anak dari orang tua yang ninggalin warisan yang banyak banget. Dan semuanya Bapak tabung di bank. Yang ternyata ayah mereka meninggalkan warisan berupa uang yang sangat banyak. Sang ayah juga meminta maaf dan menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah orang kaya dan selama ini berpura-pura menjadi orang miskin. Bahkan ibu mereka pun juga tidak mengetahui hal tersebut. Sang ayah mempunyai tabungan yang sangat banyak dan uang tabungan itu akan diberikan sesuai kebutuhan mereka. Dan kalau uang mereka habis, mereka baru bisa meminta lagi ke pengacara. Mendengar hal itu, mereka terlihat kaget dan tidak percaya atas apa yang telah mereka alami. Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah bank untuk menerima transferan pertama mereka sebesar 500 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang tersebut, si ibu berteriak di bank untuk melampiaskan kekesalannya yang bercampur dengan kebahagiaan karena selama 21 tahun mereka hidup susah dan diprank oleh sang suami. 21 tahun ibu begini hidupnya, Duta. Ibu ini yang ditarik-tarik bapak kamu setiap hari. Cuma 2 kali dibeli. Tapi kenapa Bapak nggak ngasih kita duitnya sekalian aja? Ya kan Bapak tahu kebutuhan kita. Makan nih, enak, manis. Yang beli manis. Bisa. Kalau kita makan dulu aja. Setelah itu mereka segera menghabiskan uang yang mereka terima supaya mereka bisa mendapatkan transferan berikutnya. Mereka langsung makan di restoran mahal, membeli sepatu mahal dan juga membeli motor. Tika juga semakin lama semakin dekat dengan Bayu. Di saat mereka jalan berdua, motor Bayu mogok dan mereka terpaksa singgah ke sebuah bengkel. Di bengkel, Tika melihat motor bagus dan menanyakan apakah Bayu menyukai motor tersebut. Dan tanpa pikir panjang, Tika pun langsung membeli motor yang ada di bengkel itu. Mas, Ya, ini berapa? 19 juta mbak. Ya udah aku beli ya. Ya kok ketawa? Aku serius nih. Saat sampai di rumah, Tika memberitahu kalau motor tersebut sengaja dibelinya untuk Bayu. Namun Bayu langsung menolak dan mengatakan kalau ia lebih suka membeli barang dengan hasil keringatnya sendiri. Bayu yang merasa diremehkan menjadi marah kepada Tika lalu pergi dari sana. Sementara si ibu membeli perhiasan yang sangat banyak sampai uang mereka habis. Keesokan paginya si pengacara kembali datang ke rumah mereka dan menunjukkan video sang ayah berikutnya. Kali ini sang ayah mengatakan kalau mereka akan mendapatkan transferan kedua sebanyak 30 kali lipat dari transferan pertama. Yang berarti mereka akan mendapatkan transferan sebesar 12 miliar rupiah. Sang ayah juga berpesan kalau uang mereka habis lagi maka akan dicairkan lagi. Ini ada satu hal penting istriku. Jangan lupa beli. Sekarang ada kamu, gak ada yang tarik BH aku, sayang. Tapi kalau habis, Ya nanti dicairin lagi. Mendengar hal itu mereka sangat senang dan berencana akan menghabiskan 15 miliar tersebut.
Karena kata si pengacara, jika uang tabungan si ayah tidak dihabiskan dalam jangka 10 tahun, maka sisa uang tabungan si ayah akan disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun langsung membeli sebuah rumah seharga 18 miliar tanpa pikir panjang. Untuk mengisi rumah, mereka pergi ke toko perabotan yang mahal. Namun salah seorang pelayan melarang mereka mencoba perabotan tersebut karena dia menganggap kalau mereka tidak mampu membelinya. Mendengar itu, si ibu tidak tinggal diam dan mengatakan, Semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya bayar. Sempat kepegang sama anak saya? si ibu juga membayar satpam toko untuk bekerja dengannya dengan menggajinya 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Pada satu malam, Tika mendatangi Bayu ke tempatnya bekerja untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sementara di tempat lain, Duta berhasil mendanai sendiri pementasan teaternya yang dari dulu ia idamkan. Dan sekarang mereka juga bisa membeli mobil yang mahal, bahkan langsung membeli 3 unit sekaligus. Tapi yang jadi masalah adalah tidak ada satupun dari mereka yang bisa membawa mobil. Gak ada supir nih, Tok. Ada kali Bu, di kampung sebelah. Cari. Beberapa hari kemudian, uang mereka telah habis dan mereka kembali mendapatkan transferan dari sang ayah senilai 15 miliar rupiah. Hidup mereka mulai berubah. Dodi yang biasanya dibully oleh teman-temannya sekarang tidak terjadi lagi setelah ia menunjukkan kekayaannya. Sementara Tika mulai didekati oleh Risa dan Sasa, bahkan dia juga diundang ke sebuah party dan ia pergi ke sana bersama Bayu. Di sini, Tika semakin dekat dengan Risa dan Sasa dan mulai sedikit menjauh dari kedua sahabatnya sehingga olimpiade mereka bisa saja gagal karena Tika sudah mulai malas belajar. Sementara Duta masih sibuk dengan teaternya, bahkan ia menyewa aktor mahal untuk pementasan teaternya yang sebenarnya itu tidak perlu. Kini kehidupan mereka mulai berubah ke arah yang negatif. Ibu, Tika, dan Duta sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sementara Dodi mulai kesepian karena tidak ada lagi yang menemaninya. Bahkan untuk mengobrol dengan keluarganya pun sudah sangat jarang. Beberapa hari kemudian uang mereka kembali habis. Si pengacara kembali mendatangi mereka dan memperlihatkan video si ayah selanjutnya. Sang ayah menjelaskan kalau uang terakhir yang mereka habiskan adalah uang transferan terakhir mereka. Karena kini uang tabungan si ayah yang semuanya berjumlah 30 miliar telah habis. Mereka yang mendengar itu menjadi panik. Duta masih membutuhkan uang 7 miliar untuk pementasannya. Sementara si ibu telah berjanji untuk memberikan uang sumbangan yang jumlahnya cukup besar. Lalu Tika mengatakan kalau ia masih menyimpan uang tapi jumlahnya tidak banyak. Keesokan harinya, kru dan aktor Duta yang mahal tidak mau bekerja dan mereka meminta untuk dibayar terlebih dahulu yang membuat pementasan teater Duta bisa saja gagal. Duta yang kehabisan dana mencoba menelpon dan menghubungi seseorang. Keesokan harinya Linda menemui Tika dan mengatakan kalau Monica telah berhenti kuliah. Hal itu dikarenakan Tika yang sibuk dengan urusannya dan tidak mementingkan olimpiade yang akan mereka ikuti. Sementara Monica sangat mengharapkan menang dari olimpiade itu untuk mendapatkan beasiswa sehingga dia bisa melanjutkan kuliahnya. Lalu di malam harinya di suatu pesta, Sasa dan Risa memakai narkoba dan memaksa Tika untuk ikut menelan pil tersebut. Tapi Tika berpura-pura menelannya lalu membuangnya di toilet. Saat perjalanan pulang, Tika terpikir dengan Monica. Ia menelpon dan meminta maaf dan berjanji akan belajar bersama lagi supaya mereka bisa mengikuti olimpiade fisika dan meminta Siska untuk tetap melanjutkan kuliahnya. Singkat cerita, olimpiade fisika pun akan digelar. Tika juga mengundang Bayu, Sasa, dan Risa untuk memberikan dukungan. Saat lomba akan dimulai, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap target incaran mereka yaitu pemakai dan pengedar narkoba yang di sini adalah Risa dan Sasa. Tetapi Tika, Linda, dan Monica juga dibawa oleh polisi untuk melakukan tes urin. Dan beruntungnya kemarin Tika tidak menelan pil narkoba tersebut dan mereka bertiga pun dinyatakan negatif dan dibebaskan. Sementara Duta tetap bisa menampilkan pementasan teaternya dengan bantuan dari Anto, sang anggota dewan. Dan kemudian ketika Anto berkampanye di panggung, ia disoraki koruptor oleh penonton hingga pementasan tersebut menjadi kacau. Indonesia adalah negara yang membutuhkan pemimpin yang jujur,
sulit ditemui pemimpin yang jujur. Emang susah. Banyak yang korup. Contohnya seperti lo yang berdiri di atas panggung ini. Woi, jangan sembarangan bicara kamu. Keesokan harinya, sang ibu yang sudah menyiapkan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan didatangi oleh orang yang terlalu banyak sehingga terjadi kekacauan yang menyebabkan ada anak kecil yang terluka. Si ibu pun menjadi panik lalu membawa anak tersebut ke rumah sakit dan beruntungnya anak itu baik-baik saja. Di malam harinya tiba-tiba si pengacara datang bersama adik sang ayah yang mengatakan kalau adiknya ini ternyata juga mendapatkan warisan. Sang ibu menjadi kebingungan karena dia tidak mengetahui kalau suaminya mempunyai seorang adik. Setelah dihitung-hitung total warisan untuk adik sang ayah, setara dengan rumah, mobil, dan semua properti yang mereka miliki. Hingga mereka memberikan semuanya pada adik sang ayah dan mereka memutuskan untuk kembali lagi ke rumah lama mereka. Pas bapak udah gak ada, aku bakal kehilangan bapak. Ternyata aku kehilangan kalian semua. Percuma sekarang kita tinggal di rumah yang gede. Lebih suka kita di rumah yang dulu. Dimaafin ibu, nak. Kita akan makan sama-sama lagi seperti ada bapak dulu ya, nak. Di rumah yang lama mereka baru menyesali keborosan mereka selama menjadi orang kaya. Di sana juga ada Bayu yang sekarang sudah semakin dekat dengan Tika. Sang ibu mengatakan kalau ia masih menyimpan satu perhiasan untuk biaya sekolah mereka sehingga mereka masih bisa melanjutkan pendidikannya. Selamat siang. Maaf saya datang tanpa memberitahu. Ada apa lagi ya? Lalu tidak berselang lama si pengacara datang lagi ke rumah mereka dan menunjukkan video terakhir dari sang ayah. Di video tersebut, sang ayah mengatakan kalau ia sangat sayang dengan mereka. Ia tidak mau istri dan anak-anaknya tidak saling peduli karena kekayaan mereka. Dan sang ayah kembali memberikan kejutan kepada mereka. Kalau kalian ketemu orang ini, dia sebenarnya sahabat Bapak dari kecil. Bapak pengen kalian hidup saling sayang dan sederhana, ya. Dan ternyata pria yang datang waktu itu bukanlah adik sang ayah, melainkan ia adalah sahabatnya dari kecil yang disuruh oleh sang ayah untuk ngeprank mereka. Sang ayah mengatakan ia ingin keluarganya sadar kalau uang tidak bisa membeli segalanya, terutama kebahagiaan. Maafkan kalau Bapak sepertinya kejam kepada kalian. Uang Bapak masih banyak. Dan harta Bapak milik kalian semua. Si ibu dan anak-anaknya yang sudah mengerti maksud sang ayah menjadi senang dan gembira karena mereka kembali kaya raya dan mendapatkan rumah mereka. Lalu film pun selesai. Dan yang menjadi tanda tanya setelah menonton film ini adalah, mungkinkah orang tua kita sedang ngeprank seperti di video ini? Terlepas dari kaya atau tidaknya, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Karena rumput tetangga itu tidak selalu indah, bisa saja itu adalah rumput sintetis. Dan itulah alur dari film Orang Kaya Baru, semoga bisa diambil sebagai pelajaran. Maaf salah dan kurang dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.